Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wan nabiyil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berat sebetulnya saya memberikan tanggapan kepada Pak Haidar. Mungkin sebut saja ini tanggap darurat sebagai reaksi kepada virus corona. Agak berat bagaimana saya harus membahas pembicaraan Pak Haidar yang sangat kaya, mulai dari yang sangat sederhana sampai teori imajinasi, sampai kepada jenis-jenis pengetahuan, mulai dari mungkin pembicaraan dari menyebut nama saya yang paling sederhana sampai menyebut nama Polanyi dan Albert Einstein. Jadi agak sulit saya memberikan tanggapan. Anggap saja ini tanggap darurat. Jadi kalau tanggap darurat biasanya terburu-buru dan susah membuat persiapannya. Tapi paling tidak ini bisa menyembuhkan orang dari corona lebih cepat. Pertama, itu yang kesulitan saya untuk berkatakan. Yang kedua, maaf ini. Saya biasa manggilnya Mas Haidar untuk selanjutnya supaya tidak kagok, saya panggil Mas Haidar saja. Mas Haidar. Saya minta sama Pak Jalal dipanggil Haidar saja, Pak Jalal nggak mau. Saya kan muridnya Pak Jalal. Iya ya, karena ya sesama juga memberikan kesan yang menyembuhkan atau kesan yang transformatif. Jadi kalau Pak Haidar kesannya kan tua, tapi kalau Mas Haidar itu berarti masih muda, lebih muda dari saya. At least dari segi penampilan. Jadi yang kedua, Mas Haidar, banyak orang ini bukan belakangan saja, sebelumnya, terutama di fakultas saya, terutama jemaah saya lah, menyebut saya ini pinter. Ketika Fakultas Ilmu Komunikasi datang kepada saya untuk meminta saya mendirikan Jalaluddin Rahmat Corner di fakultas dengan anggapan kata Pak Jalal itu genius, dan kalau pintar itu definisinya tidak tahu, mungkin saya pintar. Tapi orang yang pintar sebenarnya dari pertemuan saya di dalam hidup ini ada dua yang saya ketahui atau yang saya nilai sebagai orang pintar. Yang pintar itu teman-teman yang saya ketahui ya Mas Haidar sama Pak Dimitri. Dan ukuran saya untuk kepintaran itu apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai polymath, yaitu orang yang mengetahui satu disiplin secara mendalam, tapi kemudian dia mengetahui yang lain-lainnya juga rada mendalam. Kalau saya sendiri bukan polymath, tapi saya kalau yaitu bidang saya komunikasi, yang tentu saya spesialisasi saya yang sangat mendalam, tapi ada yang datar, banyak yang lainnya. Malah sekarang komunikasi juga mungkin tidak juga. Jadi saya kalau kata orang Inggris, basi dan bukan tawaduan. Itu sekaligus menunjukkan sulitnya saya untuk membahas pembicaraan beliau itu. Biar jadi catatan kita masing-masing. Tapi saya ingin membahas itu sambil digabungkan dengan buku sekolah ini. Buku ini dimulai dengan mimpi Mas Haidar. Mirip-mirip mimpi I Have a Dream. Itu dari siapa? Martin Luther King. Ya. Martin Luther King, I Have a Dream. Nah, saya juga rasanya dengan kekuatan imajinasi saya membawa kepada kisah-kisah mimpi. Dan Mas Haidar tadi mengakhiri dengan kisah-kisah mimpi yang di dalam aliran filsafat ilmu itu disebut aliran romanticism. Jadi bahwa dalam ilmu misalnya dikenal istilah serendipity. Jadi ada penemuan-penemuan yang diketemukan tidak sengaja, tapi sebetulnya dia sudah memasuki alam khayal orang yang bersangkutan itu. Misalnya Newton melihat ada apel jatuh dan dia menemukan gravitasi. Betapa seringnya kita menemukan apel jatuh dan tidak pernah mimpi apa-apa. Itu karena ilmu yang terakhir itu diperoleh melalui sesuatu yang kita sebut self-transformation. Jadi ketika ilmu-ilmu yang kita pelajari itu
kemudian mengubah cara kita melihat, mengubah diri kita sendiri. Sebab itu Mullah Sadra menyebutnya ittihadul aqil wal ma'qul, ketika makul itu bersatu dengan akil, bergabung, dan membuat dia memandang dunia dengan pandangan yang berbeda, dan akhirnya bahkan mimpi dengan mimpi yang berbeda. Kembali kepada kisah mimpi ini, saya mohon izin kepada para hadirin, bahwa untuk selanjutnya memang pembicaraan kita ini sesuai dengan subjudul buku ini, meluruskan kembali falsafah pendidikan kita. Pembicaraan kita berada dalam dataran filosofis. Jadi kalau nanti saudara membawakan kepada kami pengalaman-pengalaman praktis dalam menerapkan filsafah pendidikan ini, kita akan mengambil waktu yang cukup banyak. Dan kedua, kita tidak akan memberikan jawaban yang praktis. Karena menurut saya, bicara kita dalam dataran falsafah pendidikan dan pengalaman praktis adalah pengalaman mengatasi pelaksanaan falsafah pendidikan ini dalam kehidupan atau dalam pembelajaran atau dalam pendidikan adalah buah dari kreativitas para guru. Jadi guru-guru yang hadir di sini sebetulnya mungkin bisa memberikan kepada kita pengalaman praktis. Jadi karena itu saya mungkin bicara dalam dataran yang lebih abstrak, dalam dataran yang lebih bersifat naik mimpi itu. Dan saya punya cerita Ramseidar tentang mimpi. Diceritakan oleh Martin Buber. Dia menulis khusus juga buku tentang filsafat pendidikan, Philosophy of Education. Martin Buber dianggap filosof Yahudi terbesar abad ke-20. Dia mengajarkan tentang filsafat komunikasi, bagaimana seharusnya komunikasi kita jalankan, dan juga filsafat pendidikan. Dia mengikuti tarekat Yahudi namanya Hasidism atau Hasidisme. Dia pengikut tarekat itu sebelum menulis bukunya Undu, yang menjadi tanda utama dari falsafah Martin Buber. Al-Kisah katanya ada seorang Yahudi, dia sendiri Yahudi sih, namanya Ezik bin Yekel. Ezik bin Yekel adalah seorang dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudinya disebut Zadiq, artinya orang yang sangat saleh. Dia menerima kehidupannya secara ikhlas, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup berdasarkan ajaran-ajaran Hasidisme. Satu saat ini dia bermimpi, di dalam mimpinya dia tinggal di Krakow. Dalam mimpinya dia harus pergi ke Praha, ke Eropa sebelah timur, sementara Krakow berada di Eropa sebelah barat. Jauh banget. Dia di dalam mimpinya dia diperintahkan untuk pergi ke Praha, dan di sana ada satu jembatan. Di bawah jembatan itu ada kekayaan yang berlimpah. Akhirnya dia berangkat. To make the long story short, dia berangkat ke Praha, datang ke jembatan yang disebutkan di dalam mimpi itu, dan tiap hari dia memutari jembatan itu. Dan jembatan itu ada tentara yang menjaganya. Tapi tiap hari dia memikirkan gimana menggali tempat di bawah jembatan itu tanpa menimbulkan kecurigaan tentara itu. Tapi tentara itu sekarang curiga, kenapa dia bolak-balik mengelilingi jembatan itu. Akhirnya ditanya, mengapa kamu berbuat seperti itu? Saya bermimpi, ceritakan mimpinya. Kamu datang dari Krakow ke Praha dengan sampai sepatu kamu rusak hanya untuk memenuhi mimpi. If I had it, sekiranya saya ini juga mimpi yang sama seperti itu, dan aku pernah mimpi yang sama, yaitu dalam mimpi itu aku diberitahu bahwa aku harus datang ke Krakow mencari Yahudi yang bernama Ezik bin Yekel. Bapaknya Yekel. Pertama aku harus cari dulu orang Yahudi yang namanya Yekel. Dan di Krakow itu memerlukan waktu yang cukup lama. Belum lagi aku harus mencari orang yang namanya Ezik. Dan aku diberitahu bahwa di rumah Ezik bin Yekel ada di dapurnya itu ada harta karun yang terpendam di situ. Sudah tahu bahwa yang disebut orang Yahudi itu disebut dia itu yang sekarang muter-muter jembatan itu.
Dan akhirnya dia buru-buru bungkuk, dia buru-buru pulang, dan memang diketemukan di situ itu. Kata Martin Buber, ketika mimpi itu dilaksanakan, dalam pelaksanaan itu kita ditunjuki kepada makna mimpi yang sebenarnya. Jadi maksud saya, kisah tadi itu saya baca dari buku yang ditulis oleh Swi Shapiro yang berjudul Losing Heart, The Moral and Spiritual Miseducation of America's Children. Jadi yang mengkritik sistem pendidikan Amerika sebagai sebuah sistem yang sudah kehilangan jantungnya pendidikan, yaitu adanya moral and spiritual miseducation untuk anak-anak Amerika. Kritik dia ini sangat mirip dengan kritiknya Mas Haidar. Misalnya dia mengkritik tes. Menurut dia, paradigma yang menguasai pendidikan sekarang ini, Shapiro ini kebetulan juga Yahudi, dan dia sangat mengagumi Martin Buber. Untuk saudara ketahui, supaya saudara nanti tidak menyebut saya agen Yahudi, dia memang pendiri Zionisme Martin Buber itu. Tetapi dia pendiri Zionisme yang sangat sosialis. Dia tidak suka Israel mencaplok Palestina, dan dia ingin hidup damai bersama Palestina. Dan karena itu, ketika dia meninggal dunia, tokoh Zionis waktu itu tidak mau melayat jenazahnya, hanya karena dia ini seorang Zionis yang anti-Zionis, sama seperti Noam Chomsky, seorang Amerika yang paling anti-American, anti-American. Dia sebetulnya dari Martin Buber, dia kemudian menggunakan kacamata filsafat untuk melihat sistem pendidikan di Amerika. Dia memimpikan sebuah sistem pendidikan, sama juga seperti Mas Haidar, yang mungkin mimpinya itu sendiri sih tidak pas seperti itu, tapi ketika kita melaksanakan mimpi itu, kita nanti menemukan jalan yang sebenarnya. Saya juga punya mimpi yang sama dulu ketika mendirikan sekolah Mutahari itu. Saya ingin mendirikan sebuah sekolah yang fun. Learning must be fun. Dalam pelaksanaannya ini tidak bisa dijalankan karena berbagai kendala dan sebagainya. Dan saya mendapat protes dari sistem pendidikan sekolah. Saya itu yang berusaha betul agar learning must be fun. Itu my dream. Tapi dalam pelaksanaannya ada banyak kendala dari peraturan pemerintah, kendala dari kurikulum kita, walaupun sudah saya bacoki, itu kurikulum itu, kendala juga dari orang tua yang punya tujuan pendidikan yang berbeda dengan saya. Mereka punya tujuannya ya sukses tadi itu. Sementara buat saya pendidikan seperti kata Buber dan kata para filsuf lainnya adalah self-transformation. Hanya sekedar contoh aja. Saya sekarang mengajar filsafat, nggak ada sekolah yang menerima saya nih Mas Haidar untuk mengajar filsafat. Bahkan fakultas komunikasi saja tidak mau menerima saya untuk mengajar di situ. Walaupun saya tidak mau dibayar hanya untuk mengajar filsafat komunikasi, tapi nggak tahu saya tidak diterima. Ini seperti dalam sebuah hadis, ada 3 hal kata Nabi SAW yang merupakan bencana. Yaitu satu, kehadiran orang yang berilmu di tengah-tengah orang yang bodoh yang tidak mau memanfaatkan ilmunya. Maaf, jadi saya mengkritik. Maksud saya bukan universitas itu bodoh, tapi kayaknya saya mungkin sudah tidak laku lagi di zaman milenial. Jadi saya dirikanlah kursus-kursus filsafat antara di Bandung, di bawah pimpinan Pak Syam, di Jakarta bersama Pak Akmal di ICC, dan saya mulai memasarkan filsafat di saat-saat katanya di dunia barat mulai ramainya itu ketika Stephen Hawking mengatakan bahwa philosophy is dead, filsafat udah mati, karena semua jawaban kemanusiaan yang mengganggu para filosof sudah dijawab oleh sains, kata Stephen Hawking. Itu yang pertama, walaupun itu dijawab, Hawking kayaknya tidak mengerti filsafat. Makanya dia mengatakan bahwa sains sudah menjawab seluruh pertanyaan filsafat.
bahwa artificial intelligence akan mengalahkan kemanusiaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga memang filsafat itu membosankan. Jadi orang-orang yang masuk jurusan filsafat mengalami kebosanan karena berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah kehidupan. Filsafat itu ya membosankan, jadi udah kita tinggalkan filsafat aja. Orang-orang bertanya, untuk apa masuk jurusan filsafat? Nanti jadi apa kalau masuk filsafat? Nanti pekerjaan jadi apa? Perlahan-lahan orang meninggalkan filsafat, tapi kemudian sekarang mulai dari tahun 1980-an di Perancis ada seorang Romo yang kemudian menjadi filosof, ahli filologi, dia mempelajari filsafat Yunani lama. Dan dia menemukan dalam filsafat Yunani lama itu, ternyata filsafat itu jadi pelajaran yang menarik. Diajarkan di pasar-pasar, di agora, atau di Lyceum. Dan orang terbuka siapa saja ikut. Dan orang menikmati filsafat. Bahkan sampai 400 tahun, itu semacam tarekat filsafat, namanya Epikureanisme, berasal dari Epikurus. Kalau Mas sadar, kalau saya rada menguasai Epikurus, karena sekarang lagi ngajar Epikurus itu, di kuliah filsafat itu. Kata Pierre Hadot, dulu filsafat itu dipelajari tidak sebagai ilmu yang bersifat akademis, yang membosankan, yang tidak relevan dengan kehidupan. Tapi dahulu orang filsafat itu sebagai, dia menulis buku Philosophy comme la manière de vivre, filsafat sebagai cara hidup, filsafat as a way of life. Dan dia ketahui bahwa filsafat lama itu memang sebagai way of life. Jadi dia belajar filsafat dan menikmati pelajaran itu. Orang akan menikmati sekolah kalau sekolah itu memberikan kepada mereka way of life. Bagaimana mereka seharusnya hidup. Saya terkesan misalnya dengan sistem sekolah di Jepang. Hanya sebagai contoh aja. Bahwa katanya di SD, seluruh pelajaran kelas SD itu hanya pelajaran tentang moral, tentang etika, tentang bagaimana seharusnya bertindak, tentang ada yang disebut etika prosedural, etiket lah misalnya. Itu yang secara praktis mereka diajarkan pada awal-awalnya, belum masuk kepada ranah pengetahuan dan sebagainya, tapi hanya bagaimana mereka seharusnya hidup pada zaman seperti sekarang ini. Nah itu sebetulnya rada mengikuti konsep philosophy as a way of life. Filsafat itu sebagai cara hidup. Nah katanya filsafat itu mengalami kemunduran, dimulai dari ketika masuknya orang Kristen dan kekuasaan Kristiani menguasai Eropa di abad pertengahan, ketika filsafat itu menjadi bagian dari universitas, jadi satu bagian akademis. Jadi filsafat dipelajari sebagai kajian akademis. Dan saya kira dari contoh filsafat itu, itulah yang terjadi pada sekolah kita sekarang ini. Sekolah jadi kajian akademis yang membosankan. Dan tidak lagi sekolah itu merupakan tempat untuk self-transformation. Saya ingin menutup ini dengan 3 cerita. Maaf Pak Saidar, saya suka cerita kan, kalau nulis juga suka cerita. Saya paling kangen sama cerita-cerita Pak Jalal. Tadi cerita Yahudi ya, tapi ini kritik yang pertama kepada filsafat secara akademis. Dan mendorong saya sekarang untuk mempelajari philosophy as a way of life. Melanjutkan Pierre Hadot, Foucault, juga termasuk mungkin Friedrich Nietzsche. Dulu filosof itu tidak pernah menulis. Seorang filosof seperti tukang sculptor, seperti tukang pemahat. Kalau kita mau memahat batu, kita tidak mengajarkan bagaimana komposisi batu itu, bagaimana kita membuat batu itu, bagaimana prosedur membuat batu itu, tapi langsung memahat itu. Juga kalau tukang furniture mau bikin kursi, dia tidak mengajarkan cara-cara kursi itu, tapi langsung membawa kayu dan mulai bekerja. Nah, seorang filosof dan seorang pelajar, katanya, yang mempelajari satu ilmu, bukan harus mempelajari itunya, tapi dia harus memahat langsung. Dan dalam filsafat katanya yang kita pahat adalah ourselves. Bahwa kita lagi memahat diri kita. Jadi bahwa pendidikan itu
adalah proses mentransformasikan diri dari para peserta pendidikan, bukan mengajarkan bagaimana teknik-teknik seperti itu. Itu paradigm shift yang saya kira terkandung dalam kisah ini. Dan saya tadi mau berikan contoh. Dulu ada kritikus pertama, mungkin kritikus terhadap pendidikan dan kritikus terhadap filsafat, namanya Diogenes. Dia tidak banyak menulis buku, tapi tinggal di tabung. Kalau kita pergi ke Turki, ke sebuah kota yang namanya Sinop, di situ kita akan melihat patung seorang tua bawa lampu dan di bawahnya ada anjing. Itu patung dari Diogenes. Ya, kalau saya tidak salah, tapi kalau saya salah bisa dikoreksi oleh murid-murid saya. Patung itu pernah diprotes oleh kelompok Islam garis keras karena mewakili paganisme para penyembah berhala. Salah satu kritik Diogenes terhadap Plato ialah Plato mengajarkan filsafat tentang huwiyah, tentang binatang yang berkaki dua dan tidak berbulu. Diogenes datang ke tempat pertemuan Plato, membawa air dan cabuti bulunya, dan kemudian disuruh berdiri. Dan kata Diogenes, inilah manusia menurut Plato. Dan dia sebetulnya mengkritik sebuah sistem pendidikan yang menyuruh orang itu untuk membahas definisi-definisi, membahas aturan-aturan tertentu. Dan buat Diogenes, berfilsafat artinya mempraktekkan sejenis way of life, sejenis cara hidup. Mungkin itu yang mau kita geser. Dari Epicurus yang tadi saya sebutkan itu, yang selama ratusan tahun filsafatnya menyaingi umat Kristiani, bahkan pernah bertemu dengan Paulus, seperti dikisahkan di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab para Rasul. Itu orang-orang Epicurus masih mengajar di dunia Kristiani waktu itu. Epicurus berkata gini, "Vain is the word of that philosopher which doesn't heal any suffering of man." Bahwa sia-sialah kata-kata para filosof yang tidak bisa menyembuhkan derita manusia. Jadi proses perbincangan filosof yang tidak mempunyai nilai praktis, yang tidak menyembuhkan derita umat manusia, itu in vain. Itu adalah penderitaan saja. Itu cerita yang kedua. Yang cerita yang ketiganya, ketika saya lagi baca buku Mas Haidar ini di depan komputer, memulihkan manusia, anak Miftah, namanya Ali, dia datang menemui saya, biasa mengganggu saya. "Ali, I have a question." Dan dia selalu pakai bahasa Inggris, karena pengaruh gadget. Dia datang, "What would you like to say?" "I would you to give an advice to heal the suffering of the children in the whole world of today. What would you like? Give us an advice." Lalu saya bingung lah. Gimana saya memberikan nasihat kata untuk menyembuhkan derita anak-anak di seluruh dunia sekarang ini yang karena sekolahnya mereka menderita anxiety dan depression. Saya bilang, ya saya juga lagi fokus pada buku ini. Ya, think in a good way. Learn how to think well. Enggak, pertanyaan pernah disampaikan ke hadapan Dalai Lama. Lalu tersenyum, mengangguk-angguk, penuh tawadu. Walaupun dia tahu, dia tidak ingin beritahu orang tua. Biar orang tuanya tetap lebih bodoh daripada dia. Ini disampaikan pada Dalai Lama. Gimana caranya? Kata, beri kami satu nasihat supaya anak-anak yang sekolah di seluruh dunia tidak mengalami penderitaan. Dan katanya Dalai Lama begini, menurut Ali, saya perlihatkan di YouTube-nya, dan dia berkata, Dalai Lama itu berkata, yang menyebabkan mereka menderang ini adalah self-centrism. Mereka selalu memikirkan tentang dirinya. Ajarkan mereka untuk menyebarkan compassion ke seluruh dunia. Itu katanya Mas Haidar. Jadi mirip Compassionate School yang Mas Haidar dirikan sebagai pengganti sekolah Islam. Enggak jadi ya? Udah jadi? Namanya Global Compassionate School, tapi di bawahnya tetap ada sekolah Islam berwawasan ulas asih.
Oh, betul. Itu teknik diplomasi dan marketing yang sangat bagus. Betul ya. Betul ya. Jadi itu nasihat dia. Menurut saya sekarang paradigma harus digeser dan biarlah kreativitasnya pada guru masing-masing. Menciptakan caranya gimana supaya anak ini menyenangi sekolahnya. Dan mereka mengalami transformasi diri di sekolah itu. Saya sering berkata kepada orang tua untuk menyamakan pendidikan ini. Saya bilang, saya senang sekali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu melaporkan kepada saya tentang kemajuan bapak-bapak dan ibu-ibu itu dalam berempati kepada sesamanya, ketimbang melaporkan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan dengan segala yang bagus dari awal sampai akhir ini. Saya misalnya bahagia sekali ketika ada seorang anak pada hari Lebaran meminta kepada ibunya duit, tidak untuk membeli baju, tapi untuk membantu para tukang beca yang ada di hadapan rumahnya. Saya bahagia kalau ada seorang anak mutahari yang sekarang ini sudah menjadi dokter, tukang memeriksa yang mati itu forensik, dokter forensik, tapi di sela-sela kesibukannya dia membina masjid-masjid yang kecil, mengajarkan anaknya untuk membaca, membawa buku-buku. Buat saya itu lebih mengesankan ketimbang laporan tentang kemajuan kesuksesan di sekolahnya, tentang nilai-nilai yang mereka peroleh di sekolahnya. Saya sudah mengikuti Dalai Lama, tapi sebetulnya jauh lebih dahulu saya mengikuti misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan cerita yang terakhir, mudah-mudahan ini lebih singkat dengan mohon izin kepada saudara-saudara semua. Yang terakhir ini, tadi di depan guru-guru saya bacakan sebuah cerita. Jadi ada seorang ulama yang sangat miskin, seorang sufi lah, yang kemiskinannya itu karena pilihan. Sebagaimana banyak ulama yang memilih kekayaan sebagai pilihan. Dia memilih miskin dan tinggalnya dari kuburan ke kuburan aja. Ya artinya ada tempat yang kosong buat dia tidur. Kalau tidak di masjid, ya dia tidur di kuburan di malam hari. Dan datanglah musim winter, dia terjebak di sebuah kuburan, tidak bisa membuka pintu karena salju menutup pintu rumahnya. Sampai tengah malam dia mau sholat malam, tidak ada untuk air untuk wudhu, juga tidak ada tanah untuk tayamum di situ. Hanya memperbanyak zikir aja, sampai masuk waktu fajar, dia harus sholat subuh, tapi dia memikirkan gimana ini tanpa air untuk wudhu dan tanpa ada tanah untuk, mungkin dalam paham pikirnya ya tanah beneran. Kalau paham kita kan bagian dari kita, tanahnya bisa tehal aja gitu. Tapi dia tidak bertahan. Tapi karena ini kata dia, tidak, sholat itu bukan, tidak bisa ditinggalkan. Saya harus tetap sholat. Maka kemudian dia sholat tanpa wudu, bidunil wudu wa bidunit tayamum. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Pada waktu kunut dia mengadu, ya Allah, aku menerima apapun yang kau berikan kepada aku. Aku tidak pernah minta keluasan rezeki. Apapun yang kau berikan kepada aku terima. Dan aku ridho. Kiranya engkau ridho menerima sholatku sekarang ini yang tanpa bidunil wudu, bidunit tayamum. Karena itulah persembahan yang aku bisa berikan kepadamu dalam keadaan ini. Lalu ceritanya, to make the long story short lagi, setelah dia meninggal ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan dia fi makanin azim, katanya di tempat yang agung. Ditanya, apa yang menyebabkan sampai pada kedudukan ini? Kata dia, tilkas sholat allati kuntu uqaddimuha. Itu sholat yang itu yang aku persembahkan kepada Allah bidunil wudu wa bidunit tayamum, yang tanpa wudu dan tanpa tayamum. Itulah sholat yang paling bagus dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat itu tadi dilakukan dalam segala keterbatasan fasilitas untuk sholat, tapi dia bisa jalankan itu. Dan kedua, karena ia lakukan semuanya dengan ketulusan hati, dia tidak losing heart, tidak kehilangan hatinya ketika menjalankan sholat. Nah, cerita ini tadi saya sampaikan kepada pengajian guru-guru hanya untuk menunjukkan, mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita dalam dunia pendidikan dengan segala keterbatasan kita. Tapi kita lakukan itu semua dengan segala ketulusan.
mudah-mudahan itu bagian dari amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mas Haidar, Ustaz Haidar, Habib Haidar atas penjelasannya. Atulallah baqaakum wa nafa'ana Allah bi ulumikum wa hayatikum.